Pagi. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori permainan. Baik, pada materi kami. A. Konsep dasar teori permainan. Teori permainan adalah suatu strategi antara dua pemain yang dimana pemain itu mempunyai strateginya masing-masing, dan strategi yang digunakan yaitu strategi untuk menguasai suatu permainan, untuk melawan atau istilahnya atau memahami interaksi antara permainan yang dilakukan. Contohnya itu seperti permainan dalam catur, yaitu dua orang yang saling beradu untuk memenangkan suatu permainan tersebut, yaitu yang dinamakan strategi permainan itu. Yang kedua, B. Permainan dan keputusan strategis. Dalam konsep ekonomi, mikro permainan dan keputusan strategis mengacu pada interaksi antara para pelaku ekonomi, misalnya perusahaan yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan. Keputusan strategis dapat dalam ekonomi mikro mencakup beberapa aspek, termasuk penentuan harga produk, penentuan kualitas produksi, penilaian sebuah strategi pemasaran, evaluasi keputusan investasi. Keseimbangan nas adalah konsep dalam teori permainan yang mengacu pada situasi di mana setiap pemain telah memiliki strategi yang optimal. C. Terima narapidana, permainan tuntutan, ancaman, komitmen, dan rintangan masuk. Yang dimana terima narapidana berlanjut pada situasi di mana setiap narapidana memiliki pilihan untuk bekerjasama dengan penegak hukum atau tetap diam. B. Permainan berurutan, yang dimana permainan berurutan mengacu pada situasi di mana para pemain membuat keputusan secara berurutan. 3. Ancaman, yang dimana ancaman mengacu pada. Baik, mungkin cukup sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang kurang jelas atau ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Ya, saudara Nur, persilakan. Kepada moderator, pertanyaan saya yaitu, coba jelaskan tujuan teori permainan ini dalam bisnis. Apa sangat penting atau tidak? Coba berikan alasannya. Tematikan kujang. Kemana itu? Bersambung ini itu. Nah, tapi dia pula. Mana aja lah nanti potong-potong. Tak ini kepicu. Permainan dapat diterapkan dalam strategi pemasaran dan promosi produk. bagaimana cara penerapan teori permainan dalam mengambil keputusan berbisnis? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan teman-teman pada konten tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Bagaimana teori permainan dapat diterapkan dalam strategi pemasaran dan promosi produk? Dengan cara mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil oleh pesaing akan mempengaruhi hasil strategi pemasaran kita, misalnya dengan menganalisis perubahan. Kembali pada saudara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Miriam. Gimana pertanyaannya? Bagaimana cara penerapan teori permainan dalam mengambil keputusan saat berbisnis? Yang pertama, dengan memahami motivasi pesaing. Pemimpin bisnis dapat mengantisipasi bagaimana pesaing tersebut akan bertindak berdasarkan keputusan mereka, yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang strategi bisnis. Yang kedua itu teori permainan dalam membantu pemimpin bisnis untuk menentukan strategi penentuan harga. Yang kedua, penentuan harganya. Yang tidak kami persilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok depan. Pertanyaannya, bagaimana konsep keseimbangan nas diterapkan dalam teori permainan?
keseimbangan nas diterapkan dalam teori permainan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nida. Yang pertanyaannya, bagaimana konsep keseimbangan nas diterapkan dalam teori permainan? Konsep keseimbangan nas dalam teori permainan mengacu pada situasi di mana setiap pemain dalam permainan membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri dengan mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh pemain lain. Diterapkan dalam teori permainan, konsep keseimbangan nas membantu dalam menganalisis strategi yang mungkin diadopsi oleh pemain dalam berbagai situasi permainan. Bagaimana saudara yang tidak menerima? Tutuplah. Baik, mungkin cukup sampai di sini ada presentasi kami. Kami tutup. Sekian dan terima kasih.